Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilyasa Wijaya Kusuma dan Aliasa Wijaya Kusuma, juara 1 aksi Asia di Indosiar dari Garut. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Dan kami mohon untuk penutup doa kepada beliau Al-Ustadz Sodikin untuk menutup acara ini dengan doa. Dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek, cek. Semuanya sudah siap dimulai? Cek, 1, 2. Sudah siap semuanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahid daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-dina ba'dama wallat wulatuh, wastawlat udatuh, wa tada'da'at arkanuh, wa tasa'sa'at a'wanuh, wa anqaddat kawakibuh, wa anqaddat kataibuh, wa dhalla nasiruh, wa qalla majiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama umirtu bis salati alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi salata alaih. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para asatid wa asatidat setempat. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat, Bapak Kepala Desa, Bapak Heri Subekti Eskom, betul. Kemudian Bapak RW, Bapak RT, Ketua Panitia Acara, beserta tokoh-tokoh masyarakat dan jamaah yang telah hadir semuanya di sini. Semoga kita semua selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya, Tuhan yang telah menciptakan laut, Tuhan yang telah menciptakan ikan, Tuhan yang telah menciptakan kita semua, memberikan nikmat iman, Islam, ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, yang dengan nikmat itulah menjadi wasilah kita bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita, manusia yang paling bersyukur, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, seqaru tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad. Semuanya siap kita bersolawat? Siap. Siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal
ali wal ashab wal qaumi alillah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Lebih kompak. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Ji'na ila darik tan'um bi asrarik ma khaba man zarak wallahi ay wallah. Semuanya. Alaika sallallahu khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Sebelah kanan. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Sebelah kiri. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Yang di tengah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Semuanya. Alaika sallallahu wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Sekali lagi. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal qaumi alillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Kalau bahasa Brebesnya apa kabar? Piye kabar? Apa kabar? Sehat semuanya ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dekat dengan laut, betul? Betul. Kurang lebih 300 meter dari sini, betul? Dekat dengan laut, kita sama-sama bersyukur, bertawasul dengan bersedekah. Jamaah semuanya mengeluarkan hartanya, mengeluarkan sedekahnya. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih besar, amin, yang lebih banyak, amin, dan yang lebih berkah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Ilal untuk pertama kalinya
tiba di sini di kampung apa? Apa? Ya itulah. Desa Bulakamba, betul? Kecamatannya Bulakamba. Pulau Gading ya desanya. Desa Pulau Gading, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Alhamdulillah bulan-bulan kemarin perjuangan panitia itu mengundang Hilal, katanya sampai touring ya, pakai motor dari sini beberapa motor, pergi pagi pulang pagi. Pergi pagi pulang pagi. Setelah melalui proses yang panjang, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan Hilal bisa hadir ke sini, bertemu langsung dengan masyarakat Bulakamba, dengan masyarakat Pulau Gading yang ya itulah yang alhamdulillah Hilal melihat wajahnya begitu ceria, meskipun banyak hutang tapi begitu ceria. Alhamdulillah. Semoga dengan sedekah yang dilakukan nanti hutangnya terlunasi, amin. Amin. Bahkan ada kembalian, amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak karo ibu-ibu. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Tidakkah kamu melihat kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan bersyukur. Hidup adalah ujian. Berani hidup, berani diuji. Semakin lama hidup, semakin banyak ujian. Diuji dengan berbagai ujian, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu semuanya adalah ujian. Dimanapun kaki berpijak, mau di Brebes, mau di Garut, Bandung, selama masih ada di atas muka bumi, kita akan selalu mendapati yang namanya ujian, betul? Untuk menghadapi segala ujian ini, manusia perlu sabar dan syukur. Apa Bu? Dan syukur. Kita sebut saja S2, sabar, syukur. Sabar ya syakur. Orang-orang yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Demikianlah di dalam kitab suci Al-Quran sampai disebutkan sebanyak 4 kali. Sabar ya syakur, sabar ya syakur, sabar ya syakur, sabar ya syakur. Ini membuktikan bahwasannya sabar dan syukur begitu erat dalam kehidupan manusia. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau sering kita kenal dengan Buya Hamka rahimahullah, dalam karyanya Tafsir Al-Azhar, beliau berpendapat bahwa sabar dan syukur merupakan dua sayap langgeng bagi kehidupan orang yang beriman.
Karena hidup itu sendiri tidak akan pernah sunyi dari pasang turun dan pasang naik. Sekali turun, sekali naik, sekali duka, sekali suka. Tidak ada orang yang tetap suka saja, dan tidak pula orang tetap duka saja. Tidak semua ujian adalah yang pahit rasanya. Yang manis rasanya pun itu adalah ujian. Hasil laut melimpah ruah itu adalah ujian. Bahkan ujian yang manis cenderung mudah dilupakan, cenderung mudah dilalaikan. Pemuda-pemudi yang cabe-cabean itu gara-gara kurang bisa menghadapi ujian. Allah kasih nikmat, umur, sehat, ada motor, ada uang, ada waktu, tapi kurang bisa menghadapi semua ujian itu, akhirnya malah cabe-cabean. Ujian yang pahit dihadapi dengan sabar, ujian yang manis dihadapi dengan syukur. Namun terkadang dalam pahit pun harus ada syukurnya, dalam manis pun harus ada sabarnya. Contohnya ketika badan dirundung sakit. Ibu-ibu pernah sakit? Pernah ya, semuanya juga pernah sakit. Yang tidak pernah sakit itu Firaun. Betul Bu, yang tidak pernah sakit itu Firaun. Karena dikasih istidraj, nikmat di dunia tapi menjadi siksa di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika sakit memang banyak hal pahit yang harus dirasakan. Rasa sakit, lemes, biasa nyari ikan sekarang gak bisa, harus berobat mengeluarkan biaya. Makan walaupun makanannya enak tapi enak. Di samping itu harus bersyukur. Alhamdulillah ada yang merawat, alhamdulillah bisa berobat, alhamdulillah cukup istirahat, alhamdulillah masih banyak nikmat, alhamdulillah. Namun sebaliknya, ketika kita sehat, stamina kuat, badan segar bugar, maka wajib bersyukur. Namun di samping itu perlu juga sabar, karena ketika sehat pasti banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan. Bapak-bapak harus ke laut, ibu-ibu harus beres-beres rumah, betul gak Bu? Betul. Itu semua perlu sabar. Sabar dan syukur akan menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kemanapun ia berpijak, apapun yang dihadapi selalu menjadi kebaikan baginya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'min, la yaqdi Allahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kagumlah saya dengan perkara orang beriman. Tidaklah Allah menentukan suatu ketentuan bagi orang beriman kecuali membawa kebaikan juga baginya. Jika ia mendapat suatu kesenangan kemudian bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa oleh suatu kesukaran, ia pun bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Dan yang demikian itu tidak ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, sabar. Sabar secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja bahasa Arab, yaitu sobaro. Apa Bu? Sobaro. Sobaro yang artinya mengekang atau menahan. Sabar secara istilah adalah bertahan dalam menjalani perintah Allah dan menahan diri dalam menjauhi larangan Allah. Maka sabar memiliki hubungan yang erat dengan iman dan takwa. Sabar dapat dibagi menjadi 3. Berapa?
3. 1. Sabar menjalani taat. 2. Sabar menjauhi maksiat. Dan 3. Sabar menghadapi ujian. Hadirin bababar. 1. Sabar menjalani taat. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 80 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yulaqqaha illa sabirun. Dan tidak akan didapatkan pahala yang besar itu kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Setiap hari kita sebagai umat Islam, muslimin muslimat, wajib melakukan ibadah. Betul gak Bu? Betul. Baik itu ibadah hablum minallah dan juga ibadah hablum minannas. Maka dalam ibadah hendaklah dibarengi dengan sabar. Bu, suka nonton sinetron? Sinetron azab ya. Kalau tidak sinetron mungkin nonton berita ya. Atau ibu-ibu ada yang nonton infotainment. Berbagai macam tontonan yang setiap harinya ditonton oleh ibu-ibu. Ketika kita asik-asiknya menonton, tiba-tiba terdengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perlu sabar untuk meninggalkan nonton TV dan menuju sholat. Itu perlu sabar. Kalau ibu-ibu ketika nonton sinetron tidak dibarengi dengan sabar, pasti ibu-ibu lebih memilih nonton sinetron daripada sholat, betul? Atau sholat sih sholatnya dilakoni, cuman sholatnya itu dipercepat, dirangkum, karena pengen nonton sinetron lagi. Yang tadinya sinyal sholatnya 3G sekarang jadi 4G. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, Masya Allah, setiap hari selalu banting tulang peras keringat. Yang mana di sini rata-rata mata pencahariannya nelayan, betul? Luar biasa, berjuang sampai ke tengah laut. Itu bukan perkara yang biasa, bahkan menaruhkan nyawa. Luar biasa, semangat setiap hari. Namun di samping semua keringat yang keluar, di samping semua kesibukan itu, tetap wajib sholat 5 waktu, tetap wajib membaca Al-Quran. Di sanalah perlu sabar dalam menjalani taat. Ibu-ibu pun tidak kalah sibuknya, betul gak Bu? Betul. Sibuk apa? Nonton sinetron. Sibuk masak, ya ada yang jualan, begitu kan? Ada yang jadi ibu RT, rumah tangga, ibu PNS, pegawai negeri sawah. Hendaklah dibarengi dengan sabar. Nyapu lantai, ngepel lagi, nyuci baju, nyetrika lagi, masak, ngurus anak, habis masak, nyuci wajan, habis makan, nyuci piring, nyuci nggak habis-habis. Kerasa ya Bu? Kerasa. Nikmat. Alhamdulillah. Insya Allah sebanyak dan seberat apapun pekerjaannya, kalau kolbu betul-betul ikhlas, apalagi diiringi dengan sabar, akan terasa ringan. Kita kerjakan, terus dikerjakan sabar, nanti pun beres. As-sabru yu'inu ala kulli amalin.
Sabar membantu segala pekerjaan. Dengan terbiasa bersabar, maka sabar itu akan mendarah daging, menjadi karakter pribadi, karakter hidup yang menetap. Maka kita belajar sabar sedikit demi sedikit. Lanjut. 2. Sabar menjauhi maksiat. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah. Dan kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Dunia adalah lahan yang menawarkan segala keindahan di depan mata. Rasa indahnya, rasa nyamannya, rasa manisnya, segala kenikmatan dunia hanyalah sementara. Dengan kerlap-kerlipnya dunia, apalagi di zaman sekarang, zaman serba mudah, kita bisa mengetahui informasi yang jauh, dan yang jauh bisa mengetahui informasi yang lebih jauh, betul? Betul. Dunia menawarkan 4 tak: harta, tahta, wanita, kuota. 5F: fashion, food, fun, film, pacaran. Sangat menggiurkan syahwat untuk melakukan pelanggaran. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau terlena dengan semua ujian dunia tadi, lama kelamaan akan menggerogoti hidup kita, hancurkan tanpa terasa. Karena maksiat itu terasa nikmat sementara tapi menghancurkan, baik di dunia apalagi di akhirat, menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ditambah lagi syaitonir rajim terus menggoda manusia dari berbagai arah dengan berbagai cara. Setan itu sangat semangat menggoda manusia. Setan tidak pernah malas untuk menggoda manusia. Kalau jam 7 pagi datang menggoda ibu-ibu gagal, jam 7 lebih 3 menit itu sudah datang lagi. Kalau jurus A dipakai menggoda mbak-mbak gagal, jurus B dikeluarin. Jurus B gagal, jurus C dikeluarin. Jurus C gagal, jurus D dikeluarin. Itulah hebatnya setan dalam menggoda manusia. Salah satu jurus yang ampuh bagi setan adalah dengan sifat ghurur. Ghurur, iya. Apa tuh ghurur? Ghurur di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, ghurur artinya menyamarkan atas dirinya dan menunjukkan kepadanya hal-hal yang berlawanan dengan kenyataannya. Atau kalau secara singkatnya, ghurur itu adalah tipu daya. Oh, macam tu lah. Contohnya, contoh ghurur tipu daya setan. Di sekolah, tepatnya di kelas, ikhwan, akhwat, banin, banat, siswa siswi disatukan. Ketika itu tidak ada guru. Ternyata teman kita ada yang pacaran. Ketika melihat teman pacaran, muncul ingin menegur. Kita samperin, kemudian ditegur dengan cara yang baik. Tapi hati-hati, bisa saja muncul tergiur, malah ke bawah-bawah ingin pacaran juga. Itu ghurur, tipu daya setan. Apalagi yang pacarannya jelas dibuat sangat gurur, sangat ditipu daya oleh setan. Kesana kesini terasa dia milikku, aku miliknya.
anak SMP, SMA, dua-duaan naik perahu ke tengah laut, angin kencang, bertiup kencang, terasa seperti Titanic. Tenenet, 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 tenenet. Tak boleh diikuti. Macam tu tak boleh diikuti. Itulah gurur. Gurur apa tadi, Bu? Tipu daya setan. Menyamarkan pacaran menjadi hal yang indah. Padahal pacaran itu termasuk pendekatan zina, dan zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Memang untuk meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Namun untuk mencapai tingkat yang tinggi, untuk mencapai tempat yang tinggi itu pasti ada tangganya dulu. Dari bawah sini ke atas panggung ini, ke atas tenda, tidak mungkin langsung loncat ke situ, betul? Betul. Namun ada tahapannya dulu, naik sedikit demi sedikit, betul? Betul. Begitupun dalam meninggalkan maksiat, kita sedikit demi sedikit bersabar meninggalkan maksiat sehingga benar-benar meninggalkan maksiat. Amin. Jika muncul dorongan syahwat untuk bermaksiat, segera bentengi dengan benteng yang kokoh. Bentengnya tidak terlihat karena ada di dalam kolbu, yaitu sabar. Jaga sabarnya jangan sampai retak. Jaga sabarnya jangan sampai roboh. Jangan sampai terlalui oleh keinginan bermaksiat. Sehingga kalau kalah sabar, kita ingin maksiat tapi tidak sabar, maksiat tersebut akhirnya dilakukan. Hidup di zaman now, khususnya pemuda-pemudi, generasi milenial itu harus memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Memperbanyak istighfar tujuannya supaya tidak tergulung dan tergerus oleh ombak pergaulan yang mengerikan. Pemuda-pemudi, emas-emas, mbak-mbak, kita semua adalah generasi bangsa Indonesia, generasi umat Islam. Di tahun ini berapa banyak kita sudah kehilangan tokoh besar Indonesia. Baru saja kemarin-kemarin kita sudah kehilangan salah seorang presiden ketiga Republik Indonesia. Maka kitalah yang akan menggantikan mereka. Langkah kita langkah mereka. Maka jangan sampai terbawakan oleh yang tidak benar. Aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, pada nasihat inkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada orang yang ngatain dasar, ngejar, lempar, nyakar. Kaget, Bu? Beneran kaget? Supaya nggak kaget minum dulu boleh? Boleh. Masih kaget? Mau dilanjut, Bu? Lanjut. Bu, Ibu, ibu-ibu ingin punya putra putri yang soleh-soleha? Ingin. Yang sebelah sana pengen punya putra putri yang sukses? Pengen. Semua orang tua pasti menginginkan seperti itu. Salah satu kunci
supaya orang tuanya sukses, anaknya sukses, itu sabar. Karena ketika kita memiliki suatu cita-cita, ketika kita mendidik putra putri, pasti ada aturan yang harus ditaati, ada larangan yang harus dijauhi, harus disiplin, maka itu perlu sabar. Ingin meraih ridho Allah, ya harus sabar, menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Perlahan demi perlahan kita tinggalkan maksiat yang biasa dilakukan. Mungkin terasa berat, apalagi yang berhubungan dengan kecanduan, naudzubillah. Tapi walau bagaimanapun, sebisa mungkin harus bisa, insya Allah pasti bisa untuk meninggalkan maksiat yang biasa dilakukan. Artis aja bu, ibu-ibu suka nonton televisi kan? Suka. Pernah melihat artis yang hijrah? Banyak kan ya. Sekarang alhamdulillah artis banyak yang hijrah. Mbak-mbak mungkin yang on Instagram, yang suka buka-buka Instagram, itu pasti menemukan akun-akun hijrah, betul? Betul. Pemuda-pemudi banyak yang membuat komunitas hijrah. Alhamdulillah mereka mulai bersabar, menjalani taat, menjauhi maksiat. Alhamdulillah. Jika terasa berat dalam meninggalkan maksiat, ingat saja pada cita-cita kita. Cita-cita yang diinginkan oleh anak kecil sampai kakek-kakek dan nenek-nenek, yaitu masuk surga. Perlu diingat, surga disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, menjauhi larangan Allah dan menaati perintahnya. Lepaskanlah maksiatmu, bersabarlah, biar kamu menang. Bila berat, melupakan itu. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Yeah. Pelan-pelan saja, alon-alon bahe. Lagi, terus, maning, betul kan maningnya? Ya. Sabar yang kedua, tadi sabar yang kedua, sekarang sabar yang ketiga. Sabar yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari ayat tadi bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, artinya hilangnya sebagian harta, entah itu dicuri, hilang,
rusak, habis masanya, hilangnya sebagian harta yang berpengaruh dalam hidup. Wal anfus, serta jiwa. Misalnya meninggalnya kerabat, para sahabat, apalagi kalau yang meninggal orang tua dan guru, kita merasakan sangat sedih. Wathamarat, dan buah-buahan, yaitu kebun dan sawah tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kalau di sini mungkin laut tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hasilnya bisa saja berkurang atau bagaimanapun bentuknya. Hal-hal yang semisal adalah ujian dari Allah untuk hambanya yang beriman. Ketetapan Allah yang senantiasa berlaku. Pasti semuanya akan mengalami ujian. Orang yang bersabar karena ia telah berjuang, telah bersabar, maka mendapatkan penghargaan, mendapatkan balasan dari Allah, kemenangan, hikmah, dan surganya. Sabar menghadapi ujian bukan berarti hanya diam. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak sedang ada di tengah laut pakai perahu. Tiba-tiba ternyata bocor perahunya. Bocor perahunya dan itu sangat bahaya kan kalau kita hanya diam. Tapi kata ibu-ibu dan bapak-bapak, kita sabar. Malah diam di tengah laut, yang seperti itu tidak benar. Justru kita harus segera mengantisipasi, mengeluarkan airnya dan meminta tolong. Itulah sabar, bukan hanya diam. Tapi tetap bergerak dinamis, berdoa, tawakal kepada Allah, mencari jalan keluar. Sabar bukan hanya diam statis, tapi bergerak dinamis. Kita yang masih hidup, yang masih bernafas, harus diingat-ingat lagi dan harus terus ingat akan diuji dengan masalah sehari-hari. Masalah apa, Bu? Sehari-hari. Masalah sehari-hari. Banyak sekali masalah, padahal mungkin masalahnya itu sepele. Namun karena tidak sabar, padahal masalahnya sepele, akhirnya kita putus asa dalam mencari jalan keluar dan na'udzubillah sampai kepada hina di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan sabar justru kita akan lebih kuat dalam menghadapi masalah. Akan lebih kuat, tenang. Dengan tenang itu insya Allah lebih mudah mencari jalan keluar. Di dalam kitab Idah As-Sabirin wa Dzakhirah Asy-Syakirin disebutkan bahwa Allah menjadikan sifat sabar sebagai kuda handal yang tidak akan terjungkal, sebagai pedang tajam yang tidak akan tumpul, sebagai pasukan yang tidak akan kalah, sebagai benteng kokoh tidak akan retak dan roboh. Pernah ada satu masalah membentur hidup, menguji keimanan. Kini ku kuatkan iman di dalam hati, dengan bersabar ku temukan jawaban masalah. Besar masalah yang sedang ku hadapi, namun ku yakin Allah kan menyertai. Terus ku coba memecahkan masalah. Alhamdulillah, kini tinggal kenangan masalah. Alhamdulillah. Boleh curhat gak, Bu? Boleh. Ilal juga sebenarnya sedang punya masalah, yaitu haus.
Alhamdulillah. Seger Bu? Seger. Seger? Seger. Alhamdulillah. Hilang masalahnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, mau dilanjutkan Bu? Nah, sebelum dilanjut, kita ingat-ingat kembali apa yang tadi sudah didapatkan. Kita ingat-ingat kembali. Tadi sabar itu terbagi menjadi 3. Telu. Yang pertama Bu, iya, sabar apa? Sabar menjalani taat. Coba yang belakangnya sebelah sana. Yang kedua, iya, sabar menjauhi maksiat. Coba hanya yang sebelah sana yang duduk di jalan. Yang ketiga tadi disampaikan. Sabar menghadapi ibu-ibu. Sabar apa Bu? Sabar menghadapi ujian. Itu tadi 3 poin sabar. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, syukur. Syukur secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja bahasa Arab yaitu syakaro. Apa? Syakaro. Syakaro. Kalau tadi sabar, sobaro. Kalau syukur, syakaro yang artinya membuka. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, beliau berpendapat bahwa hakikat dari bersyukur adalah menampakkan nikmat. Apa Bu? Menampakkan nikmat. Ibu. Ibu-ibu suka bersyukur? Suka. Bagaimana caranya Bu? Iya, gimana? Nah, bisa dengan alhamdulillah, betul. Bisa dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Menurut Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, bahwa syukur bisa kita ungkapkan dengan 3 cara. Berapa? 3. 1. Memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan. 2. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Dan 3. Mengagungkan nikmat Allah. 1. Memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah ridha terhadap seorang hamba yang apabila memakan sesuap makanan kemudian ia memujinya atas karunia itu, dan apabila meminum seteguk minuman lalu ia memujinya atas karunia itu. Hadis riwayat Muslim. Setelah kita melakukan berbagai macam aktivitas, bahkan setelah pengajian ini nanti diusahakan untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Menghirup udara alam, alhamdulillah. Membersihkan alang-alang, alhamdulillah. Main ke alun-alun, alhamdulillah. Diberi Al-Quran, alhamdulillah. Semu dari alergi, alhamdulillah. Panen alpukat, alhamdulillah. Membeli alas tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Dan diusahakan, disunnahkan apabila mendapatkan nikmat besar untuk melakukan sujud syukur. Apa Bu? Sujud syukur. Gimana doanya sujud syukur? Ya Bu. Ya. Coba kita sama-sama bacakan doa sujud syukur. Bismillah. Allahumma ktubli, Allahumma ktubli biha indaka ajran waj'alha li indaka dhakhran wada'anni biha wazran wa aqbilha minni kama qabaltaha min abdika Daud alaihi salam. Itu doa sujud syukur. Maning lagi. Kemudian cara bersyukur yang kedua, menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Di dalam Mahfudhot dikatakan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Segala sesuatu tentu ada tempatnya masing-masing, betul? Betul. Coba ini apa? Peci atau kopiah atau songkok nasional. Ini songkok tempatnya di mana Bu? Di kepala. Apakah pantas jika songkok disimpan di kaki? Tidak. Sepatu tempatnya di mana? Di kaki. Apakah pantas jika sepatu disimpan di kepala? Tidak, karena segala sesuatu ada tempatnya masing-masing. Sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya atau tidak digunakan pada penggunaannya yang baik, maka akan mengalami satu, ketidakpantasan, dua, kerusakan tempat atau yang menempati, dan tiga, bahaya. Contohnya mata. Mata ini bahasa Jawanya meripat ya. Meripat kan? Kalau meripat tidak digunakan pada penggunaannya yang baik, maka meripat akan mengalami kerusakan. Alhamdulillah. Adik-adik, ada yang tahu enggak kenapa Allah menciptakan mata? Untuk melihat, itu sudah pasti ya. Pastinya untuk melihat. Namun hikmah di balik Allah menciptakan mata, ada yang tahu? Mungkin mbak-mbak bisa menjawabnya, nanti kalau bisa menjawab di fallback. Iya. 2 jam kemudian di unfollow. Ada yang tahu? Jawabannya adalah supaya manusia bisa beribadah. Apa Bu? Supaya manusia bisa beribadah. Allah wajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah. Sedangkan ibadah itu ada ibadah yang pelaksanaannya didukung dengan mata, dengan melihat, seperti membaca Al-Quran, wudu, sholat, tawaf. Itu diantara ibadah yang pelaksanaannya didukung dengan penglihatan. Maka Allah ciptakan mata supaya manusia bisa beribadah dengan ditempatkan mata pada tempatnya untuk beribadah. Insya Allah mata kita sehat. Tapi kalau mata hanya digunakan main game terus, atau matanya digunakan tidur terus, kurang beraktivitas. Nehi mata merem, hobi baring aca sukar bangun tidur baik.
maka mata yang seperti itu nanti akan mengalami penyakit. Nauzubillahi min dzalik. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya itu perlu disiplin. Perlu disiplin. Contohnya Allah memberikan nikmat kepada tubuh kita ini, kepada tangan. Ini kan tangan ini kuat ya Bu, bisa mengangkat yang berat, bisa melempar sesuatu sejauh-jauhnya. Tangan ini kuat. Siapa yang memberi kekuatan? Allah yang maha kuat. Tapi terkadang tanpa disadari tangan ini malah suka dipakai usil, dipakai jahil. Mungkin adik-adik itu kadang-kadang usil kan, itu di luar kontrol. Maka butuh disiplin untuk menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Kalau ada air harus alhamdulillah. Kemudian cara bersyukur yang ketiga, yang keberapa? Yang ketiga, yang ketelu, yaitu mengagungkan nikmat Allah pada tempatnya. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Setiap tahun, Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, Allah terus melimpahkan nikmat tiada tara, tiada bandingannya dan tiada hentinya, betul? jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Allah memberikan nikmat yang kecil, Allah memberikan nikmat yang sepele. Hindari berburuk sangka kepada Allah. Bu, di sini ada tahu, ada tempe, ada serindang. Yang ikan asin itu apa? Serinding. Oh, serinding. Serinding. Serinding ya. Ada serinding, Bu. Ada endog. Endog. Ibu tahu endog? Andog. Ada andog, Bu. Alhamdulillah. Begitu banyak nikmat Allah. Makanan yang tadi disebutkan itu semuanya nikmat dari Allah. Walaupun tempe itu murah, mudah diolah, tidak susah, itu adalah nikmat dari Allah. Ketika kita makan hanya sepiring nasi ditemani sepotong tempe, berapa banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Alhamdulillah masih ada nasi, alhamdulillah masih ada lauk pauk, alhamdulillah masih bisa menggerakkan tangan, dan alhamdulillah atas nikmat Allah yang lain-lain. Alhamdulillah. Coba kita bandingkan dengan saudara kita yang sekarang sedang tertimpa musibah kebakaran hutan di Kalimantan ya, di Sumatera, di Riau, di Jambi pun terjadi. Itu habis semuanya. Mungkin petani yang mengandalkan makan dari kebunnya, karena kebunnya terbakar, tidak bisa diapa-apakan lagi, tidak mempunyai buah-buahan lagi yang bisa diandalkan dari situ, sehingga tidak mempunyai makanan. Di pikiran mereka boro-boro memikirkan, hari ini saya makan dengan apa ya?
karena tidak mempunyai makanan. Namun kita terkadang yang dilimpahkan nikmat, contohnya kita dapat ikan. Ikannya itu banyak jenisnya, ada 5 jenis. Kita masih pilih-pilih kalau mau makan. Sekarang makan ikan apa ya? Yang ini udah, yang ini udah. Akhirnya gak jadi. Akhirnya kurang bersyukur, malah beli yang tidak ada. Padahal yang ada itu lebih nikmat, lebih enak kalau dinikmati dengan syukur. Betul Bu? Jauh dari Kalimantan dan Sumatera ada saudara-saudari kita yang sudah bertahun-tahun menderita, yaitu di Palestina, Suriah, dan sebagian Yaman. Karena mereka ada dalam konflik perang, sehingga ekonomi pun kacau. Kalau kita di Indonesia, termasuk di Pulau Gading, lapar tinggal buka lemari olah-olah sendiri. Kalau males tinggal keluar rumah, beli ke warung, dan penjual makanan pun banyak, nasi goreng, sate, dan yang lain-lain. Tapi kalau saudara kita di sana sangat miris keadaannya. Mereka diujinya dengan sabar, dengan hal-hal yang pahit. Kita di Indonesia diujinya dengan syukur, dilimpahkan nikmat. Lautnya banyak ikan. Maka kita yang diuji dengan berbagai macam nikmat harus lebih-lebih lagi bersyukur. Alhamdulillah. Kalau kita masyarakat Indonesia yang Allah limpahkan nikmat, kita pandai bersyukur, maka sesuatu yang menyedihkan pun akan terasa menyenangkan, sesuatu yang kecil pun akan terasa sangat besar. Mendengar istri cerewet di rumah, alhamdulillah masih punya istri. Mendengar suami berisik ngorok, alhamdulillah masih punya suami. Capek mendidik mengurus anak, alhamdulillah masih punya anak. Mendengar ayah dan ibu selalu menegur, alhamdulillah masih punya orang tua. Merasa letih dengan pekerjaan, alhamdulillah masih bisa bekerja. Merasakan sakit gigi, alhamdulillah masih punya gigi. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa menjadi sabir dan syakir, orang yang suka bersabar dan bersyukur, bahkan menjadi sabarnya syakur, orang yang sabar dan syukurnya telah mendarah daging dalam kehidupannya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita sabar dan syukur. Kemudian Ilal minta doanya untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang hari ini tadi banyak mahasiswa yang demo. Kemudian juga saudara-saudari kita di Kalimantan, Riau, Sumatera, Jambi yang sedang tertimpa musibah. Semoga ada jalan keluar, Allah menurunkan hujan, amin. Dan bagi kita semua, nelayan di Pulau Gading dan yang hadir di sini, yang pasti masing-masing ada hajat tersendiri, keinginan, kebutuhan kepada Allah. Kita sama-sama berdoa. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Kalau masih rindu Ilal, ingin melihat Ilal, boleh di Instagram. Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya @ilalaksi. Atau mungkin ingin melihat video-video Kak Ilal, silahkan buka YouTube Ilal Channel. YouTube-nya Ilal Channel. Jazakumullahu khairul jaza.
Fatahallahu alaina futuhal arifin. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.